Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatustari dengan NIM 2130110013. Semester 1 jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang asam dan basa. Poin yang A yaitu teori asam dan basa. Yang pertama, teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya yaitu HCl, menghasilkan H+ ditambah Cl-. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya yaitu NaOH, menghasilkan Na+ ditambah OH-. Teori kedua disampaikan oleh Bronsted-Lowry pada tahun 1923 yang mendefinisikan asam dan basa berdasarkan pada reaksi protonisasi. Asam merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau donor proton. Basa merupakan senyawa yang dapat menerima ion hidrogen atau aksepton proton. Teori ketiga disampaikan oleh Lewis yang mendefinisikan asam dan basa berdasarkan reaksi transfer elektron. Asam merupakan senyawa yang berfungsi sebagai akseptor elektron. Basa merupakan senyawa yang berfungsi sebagai donor elektron. Nah, dari ketiga teori tersebut, dalam pelarut air atau aqueous, teori Bronsted-Lowry adalah teori yang paling banyak dipakai. Selanjutnya, B. Jenis senyawa asam dan basa beserta reaksi penguraiannya. Jenis senyawa asam dan reaksi penguraiannya. Jenis senyawa asam dan reaksi penguraian. Senyawa molekul yang bereaksi dengan air membentuk ion hidrogen atau H+. Asam biner. HF asam fluorida. HF menghasilkan H+ ditambah F-. HCl asam klorida. HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. H2S asam sulfida. H2S menghasilkan 2H+ ditambah S2-. HCN asam sianida. HCN menghasilkan H+ ditambah Cn-. Selanjutnya asam oksi. HNO3 asam nitrat. HNO3 menghasilkan H+ ditambah NO3-. Yang H2CO3 asam karbonat. H2CO3 menghasilkan H+ ditambah HCO3-. Selanjutnya disetarakan yaitu HCO3- menghasilkan H+ ditambah CO3 2-. H2SO4 asam sulfat. H2SO4 menghasilkan H+ ditambah HSO4-. Disetarakan juga yaitu HSO4- menghasilkan H+ ditambah SO4 2-. H3PO4 asam fosfat. H3PO4 menghasilkan H+ ditambah H2PO4-. Disetarakan H2PO4- menghasilkan H+ ditambah HPO4 2-. HPO4 2- menghasilkan H+ ditambah PO4 3-. Selanjutnya yaitu asam organik. HCOOH asam format. HCOOH menghasilkan H+ ditambah HCOO-. CH3COH asam etanoat atau asam asetat. CH3COH menghasilkan H+ ditambah CH3COO-. C6H5COH asam benzoat. C6H5COH menghasilkan H+ ditambah C6H5COO-. H2C2O4 asam oksalat. H2C2O4 menghasilkan H+ ditambah HC2O4-. Disetarakan HC2O4- menghasilkan H+ ditambah C2O4 2-.
Selanjutnya yaitu senyawa molekul yang berupa oksida non-logam atau oksida asam. CO2 karbon dioksida. CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. SO3 belerang trioksida. SO3 ditambah H2O menghasilkan H2SO4. N2 dinitrogen pentaoksida. N2O5 ditambah H2O menghasilkan 2HANO3. Asam biner disebut juga asam non-oksi. Beberapa sumber memasukkan HCN ke dalam asam biner meski mengandung ion poliatom. Yang J, indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa adalah zat yang warnanya bergantung pada pH larutan atau zat yang menunjukkan sifat asam, basa, atau netral pada suatu larutan. Indikator asam atau basa yang baik harus mampu menampilkan warna berbeda pada larutan asam maupun larutan basa. Yang pertama, indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator yang dibuat di laboratorium menggunakan alat dan bahan kimiawi. Jenis-jenis indikator asam basa. Terdapat dua macam indikator buatan yang umum digunakan untuk menentukan pH larutan, yaitu indikator kertas dan larutan. Yang pertama, indikator kertas. Indikator kertas terdapat dua macam, yaitu berbentuk stik dan kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Adanya ion H+ dalam larutan dapat memerahkan kertas lakmus. Lakmus biru berubah menjadi lakmus merah atau lakmus merah tidak berubah warna. Sedangkan adanya ion OH- dalam larutan dapat membirukan kertas lakmus. Lakmus merah berubah menjadi lakmus biru atau lakmus biru tidak berubah warna. Indikator kertas berikutnya adalah kertas berbentuk stik dengan kotak-kotak yang bisa membantu menentukan pH secara rinci. Indikator ini disebut dengan indikator universal. Cara menggunakannya yaitu dengan mencelupkan kertas pada larutan yang diuji, kemudian dibandingkan dengan parameter pada kotak. Selanjutnya, tadi yang pertama yaitu indikator kertas, dan yang kedua yaitu indikator larutan. Contoh indikator larutan adalah fenol phthalates, metil merah, dan bromtimol biru. Ketiganya akan menunjukkan warna khusus ketika dicampur dengan larutan yang bersifat asam atau basa. B. Indikator alami. Berbagai bahan tumbuhan berwarna dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Misalnya kubis merah, bunga mawar, bayam merah, kunyit, dan lain-lain. Ekstrak bahan-bahan itu memberi warna yang berbeda dalam larutan asam dan larutan basa. Umumnya, bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai indikator alami adalah tumbuhan yang memiliki warna yang mencolok. Yang D. Kekuatan asam dan basa. Derajat atau tingkat keasaman suatu larutan dinyatakan dengan istilah pH. Yang pertama, pH larutan asam kecil dari 7, yang kedua pH larutan basa besar dari 7, dan yang ketiga pH larutan netral sama dengan 7. Kekuatan asam basa dapat ditentukan dari pH larutan dengan konsentrasi yang sama. pH asam kuat lebih kecil dibanding asam lemah, sedangkan pH basa kuat lebih besar dibanding pH basa lemah. Asam kuat dalam air menghasilkan ion H+ secara sempurna, sehingga mempunyai pH kecil berkisar 1-3. Adapun asam lemah dalam air menghasilkan ion H+ secara tidak sempurna, sehingga mempunyai pH besar berkisar 3-5. Begitu juga basa kuat dalam air menghasilkan OH- secara sempurna, sehingga mempunyai harga pOH kecil, harga pH besar berkisar 12-13.
Basa lemah dalam air menghasilkan ion OH- secara tidak sempurna sehingga mempunyai harga pOH besar. Harga pH kecil berkisar 9 sampai 11. Selanjutnya yang E, peran pH dalam kehidupan sehari-hari. Mengukur keasaman atau kebasaan sebuah zat di kedokteran digunakan untuk mengetes obat-obatan atau kandungan tertentu di tubuh manusia. Pada makanan, mengukur kadar asam atau basa, contohnya di pabrik-pabrik permen, asam, dan sebagainya. Sampai disinilah materi yang saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.